Presiden Joko Widodo baru saja menekan PP nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan komponen cadangan alias Komcat yang melibatkan masyarakat sipil untuk membantu pertahanan negara. Pemerintah menargetkan sebanyak 25.000 orang akan bergabung membentuk Komcat ini dengan perkiraan anggaran mencapai 1 triliun rupiah. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak menyebut, komponen cadangan merupakan bagian integral dalam sistem pertahanan, di mana Komcat ini perlu diperkuat bersamaan dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI. Namun, pembentukan komponen cadangan ini nyatanya ramai-ramai menuai kritik. Salah satunya datang dari pengamat militer Universitas Pertahanan RI, Koni Erbakri. Pasalnya, Koni mempertanyakan sistem yang akan diterapkan dan penggunaan anggaran 1 triliun rupiah dalam pembentukan Komcat tersebut. Nah, 25.000 hari ini kenapa juga 1 triliun? Hitungannya seperti apa? Mahal sekali daripada pakai 1 triliun untuk itu. Kenapa nggak pakai Menwa saja? Menwa tuh udah punya seragam, udah punya sistem terkait di rektorat, kemudian diawasi oleh Kodam. Jadi yang tadi saya bilang syarat harus bebas HTI, FPI, semua tuh otomatis sudah clear gitu. Kalau menurut saya ya. Selain dari kalangan pengamat, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin juga menilai pembentukan Komcat saat ini tidak efektif. Ia berpendapat, dibandingkan pembentukan Komcat, pemerintah seharusnya mempertimbangkan skala prioritas pembangunan TNI sebagai komponen utamanya yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Kembali bersama program Impact dan masih bersama dengan Jenderal TB Hasanuddin. Bapak Jenderal, mungkin kadang-kadang kita agak canggung kalau di Indonesia mengatakan Jenderal. Ya. Tapi yang saya lihat kalau di luar negeri, di negara-negara maju, seorang jenderal adalah seorang jenderal dan selama-lamanya menjadi seorang jenderal. Sama juga seperti seorang dubes selalu dipanggil sebagai Pak Dubes. Dan jenderal di Amerika juga dipanggil jenderal. Di sini memanggil seorang jenderal dengan pangkat jenderal itu dianggap terlalu memuji-muji. Pendapat? Ya, karena kadang-kadang ini mohon maaf ya, dengan cerita masa lalu itu seorang jenderal itu kadang-kadang image-nya itu penguasa, kemudian diktator dan lain sebagainya. Sehingga bagi saya pribadi ya, dipanggil jenderal mungkin lebih bagus dipanggil nama saja kalau kita berteman lah begitu, atau Pak saja juga sama lah buat saya. Baik. Begitu. Pak Hasanuddin. Ya, terima Pak kasih. TB. Pak TB. Banyak ya Pak ya. Gitu. Terima kasih. Jadi tapi tentunya mencapai satu pangkat kejeneralan itu di dalam angkatan atau TNI atau di dalam satu angkatan perang ya. Itu tentunya selalu merupakan, karena tidak semua orang bisa menjadi jenderal. Iya. Menjadi politisi, tadi kita melihat sedikit di dalam sedikit klip yang kita perlihatkan. Tadi ada Pak TB itu duduk di belakang sebuah meja di kantor. Ya, betul. DPR. Itu kantor saya di DPR. Kecil sekali mejanya. Ya, kecil. Jadi ukuran 3x4. Lebih besar waktu jadi komandan kompi. Komandan kompi itu ada tempat istirahat untuk tidur, ada kamar mandi, ada toilet, ada ruang tamu. Kamar saya sebagai anggota DPR hanya 3x4. Ruangannya? Ruangannya. Mejanya 2x1? Mejanya 1,5x1? 1,5x1. Begitu. Jadi tidak juga terlalu mewah seperti lah yang dipikirkan oleh banyak orang? Ya, jadi kalau misalnya ada ini, dan kami harus antri untuk ke toilet. Ya. Begitu ya. Satu toilet itu dipakai untuk 8 orang, begitu. Jadi kalau ketika 8 orang mau bersamaan, punya hasrat ke toilet ya terpaksa yang 7 harus nunggu di luar, begitu. Pak TB, ya. Tadi kita melihat alutsista, kita melihat Komcat apa ya? Komcat. Ya. Komcat atau Komcat ya? Komcat. Jadi begini, Bang. Ada komponen-komponen dalam pertahanan itu, ada komponen utama, komponen cadangan. Nah, begitu. Lalu sebelum berbicara soal komponen cadangan itu, kita harus berbicara juga soal
pendidikan bela negara. Atau dengan kata lain, saya sampaikan pendidikan bela negara dan komponen cadangan itu ada. Ini lengkap di dalam aturan perundang-undangan. Yang pertama dalam Undang-Undang Dasar pasal 30, kemudian yang kedua Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dari situ juga ada Undang-Undang nomor 3 2019 tentang PSDN, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan. Ada juga peraturan presidennya, PP, peraturan pemerintah. Itu tentang pelaksanaan PSDN. Yang dimaksudkan dengan pengaturan sumber daya nasional itu adalah Di manusia. dalamnya Manusianya. manusia dan semua bentuk barang aset negara. Begitu. Untuk pertahanan. Kemudian juga ada yang namanya petunjuk atau katakanlah konsep tentang pertahanan negara atau biasanya disebut dengan sebuah konsep pertahanan negara, dan konsep itu atau petunjuk biasanya berupa juk umum. Nah, begitu. Petunjuk umum pertahanan negara itu diganti tiap 5 tahun oleh presiden terpilih. Nah, begitu. Dari itu semua, dua kata itu, pendidikan bela negara dengan komponen cadangan itu ada di semua 5 aturan ini. Jadi kalau saya melihat, kalau berbicara soal bela negara dan komponen cadangan itu benar-benar sistematis ada dan nyata di dalam aturan perundang-undangan. Sangat komprehensif. Apa yang lebih menjadi preferensi? Menwa apa ya? Ya, resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa. Lebih tendensius jadi resimen mahasiswa adalah mahasiswa yang sebetulnya diwajib militerkan ya, untuk sementara atau tidak? Jadi begini, saya akan berbicara dulu soal stratifikasinya antara pelajaran atau pendidikan bela negara dan komponen cadangan. Komponen cadangan itu merupakan bagian dari pendidikan bela negara. Ya, begitu. Tapi pendidikan bela negara bukan komponen cadangan. Begitu ya. Karena namanya pendidikan bela negara itu menyiapkan personil. Sehingga pendidikan bela negara itu menurut 4 undang-undang tadi itu lebih diutamakan sesungguhnya, lebih diprioritaskan. Pendidikan bela negara itu seperti apa? Berupa materi ajaran untuk SD, SMP, SMA, SMK lah, dan sampai dengan perguruan tinggi. Dan itu harus wajib nih, sesuai dengan Undang-Undang Dasar sekalipun. Nah, setelah itu, ini baru ketika negara diprediksi akan mendapatkan ancaman fisik, baru kita berbicara komponen cadangan. Sebab komponen cadangan itu adalah bukan lagi mindset, tetapi baik mindset plus fisik. Ya, mereka dilatih untuk bertempur, begitu. Jadi komponen cadangan. Komponen cadangan ini adalah orang-orang yang terdiri dari. Nah, komponen cadangan mengambilnya itu, dari mana? Nah, itu dari masyarakat umum, dilatih selama 3 bulan. Nah, kemudian setelah itu dikembalikan kepada masyarakat. Ketika akan ada perang, mereka dimobilisasi. Begitu. Sama seperti di Singapura, tapi lebih lama kalau di Singapura. Ya, jadi di Singapura, sebetulnya wajib militer kan? Ya, mirip. Tapi wajib militer atau tidak? Mirip. Jadi kalau dipilih orangnya wajib. Atau harus? Kalau ini yang pertama itu nanti dipilih. Ya, tentu misalnya saja pertama PNS mungkin. Nah, begitu. Yang mereka PNS harus dari komponen cadangan. Bisa nanti dilatih dengan undang-undang itu dan sebagainya. Yang menjadi Kenapa tidak menwa? Nah, itu. Kenapa mahasiswa tidak? Sekarang begini yang kalau bisa pendek karena kita nih kurang yang waktu menjadi nih. Perdebatan itu sekarang mengapa tidak pendidikan bela negara?
Pendidikan bela negara nanti termasuk di dalamnya pada tataran universitas perguruan tinggi menwa itu. Nah, Karena kenapa saya menanyakan hal tersebut, Ya. Pak TB? Ya. Saya sering membaca tulisannya Pak TB. Ya. Dan saya membaca kritik-kritik terhadap perguruan-perguruan tinggi Ya. yang sebetulnya sudah jauh daripada bela negara. ya, betul. Jadi yang Padahal pertama, mereka adalah tunas-tunas bangsa yang ya, sebetulnya yang diharapkan pertama, nanti. yang harus kita robah dan kita siapkan itu mindset dulu. Bahwa setiap warga negara itu ya wajib punya kewajiban untuk membela negara. Tidak harus dalam bentuk perang. Kalau menwa itu dilatih kemiliteran, seolah-olah Fisik. hanya untuk perang. Ya, ya. Fisik. Kalau komponen cadangan fisik ya. Fisik, Ya. fisik. Kalau Nanti menwa dibentuk lebih dalam baik batalion-batalion. lebih banyak software ya. Itu Untuk pemikiran. Ya. Kita jeda sebentar Pak TB. Saya tetap aja mau panggil Pak Jenderal tapi saya membiaskan. Pak TB kita jeda sebentar. Ya, terima kasih. Pemirsa, kita masih tetap akan berbincang bersama Bapak TB Hasanuddin. Tadi kita memang melihat mengenai alutsista dan kita akan saya terbawa sedikit dengan hal-hal yang lain yang sering saya baca dari tulisan Pak TB. Tapi kita akan berbicara mengenai alutsista dalam segmen yang berikut ini. Tetaplah bersama kita di program Impact.